Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak ya, Ardi Fauzi Rahman dalam pelajaran matematika. Jadi di video kali ini Bapak akan menjelaskan nilai rasio trigonometri untuk sudut istimewa. Nah, jadi sudut istimewa merupakan sebuah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang bisa ditentukan berapa nilainya tanpa perlu menggunakan kalkulator ya. Sudut-sudut istimewa dalam trigonometri ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya ya. Jadi di video kali ini Bapak akan menjelaskan di kuadran 1 dulu ya. Sudut-sudut istimewa di kuadran 1. Nah, jadi misalnya di sini ya ada koordinat kartesius ya. Di sini kan seperti biasa ya ada sumbu X gitu ya. Lalu ini sumbu Y. Nah, kan ada 4 bagian. Nah, jadi yang di sini tuh kuadran 1 ya. Kuadran 1, ada kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 ya. Jadi ada 4 kuadran. Nah, jadi di sudut istimewa ini Bapak akan menjelaskan di kuadran 1 dulu ya. Sudut-sudut istimewa di kuadran 1. Sudutnya itu ada ini ya, yang tadi Bapak sudah sebutkan. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat ya. Jadi rentang sudutnya itu dari 0 derajat sampai 90 derajat ya. Atau alfa lebih dari 0 derajat sampai alfa kurang dari 90 derajat. Oke. Nah, jadi ini nilai rasio trigonometri. Sudut istimewanya ya, ini ada fungsi trigonometrinya ya. Ada sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Lalu di sini ada 0 derajat, ada V per 6 sama dengan 30 derajat, V per 4 sama dengan 45 derajat, V per 3 60 derajat. Nah, ini V per 2 sama dengan 90 derajat. Nah, jadi V, ini ada V ya. Jadi V di trigonometri itu dia besarnya itu 180 derajat ya. Jadi contohnya kayak yang ini nih ya. Ups. Nah, ini nih. Ini kan V per 6 ya. Berarti kan V itu 180 derajat. Jadi 180 derajat dibagi 6 itu 30 derajat. Nah, berarti ini juga sama ya. 180 bagi 4, 45 derajat. Dengan cara yang sama maksudnya ya. Ini 180 bagi 3 ya 60 derajat. 180 bagi 2 ya 90 derajat. Nah, jadi untuk menghafalnya tuh kayak gini nih ya. Agar lebih mudah menghafalnya. Jadi semuanya tuh dikasih setengah akar dulu nih. Setengah akar ya, setengah akar, ada setengah akar lagi ya. Lalu kita urutkan dari 0 dulu nih. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi biar mudah menghafalnya tuh jadi gini ya. Jadi setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Jadi yang dalam akar ini bertambah 1 ya. Awalnya 0 sampai akhirnya 4. Nah, lalu akar 0 berapa hasilnya? Akar 0 itu kan 0 ya, berarti 0 dikali setengah itu 0. Ya, akar 1 hasilnya 1, 1 kali setengah setengah. Setengah akar 2 ya tetap. Setengah akar 3 juga tetap. Kemudian yang ini setengah akar 4 ya. Akar 4 itu kan 2 ya, 2 kali setengah kan 1. Nah, jadi cara membaca tabelnya gini. Sin alfa. Jadi ini sin alfa. Kita lihat nih yang atasnya ya. Berarti sin 0. Sin 0 itu 0. Sin 30 setengah. Sin 45 itu setengah akar 2. Lalu sin 60 itu setengah akar 3. Dan sin 90 itu adalah 1. Nah, kalau cos bagaimana Pak? Nah, kalau cos alfa kebalikannya dari sin. Tetap sama ya, tapi awalnya dari akar 4. Jadi setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1. Sampai setengah akar 0. Jadi gitu ya. Simpelnya sih kebalikan dari sin. Kalau cos gitu ya. Ininya hasil nilainya, nilai sudut istimewanya. Gitu. Kayak gini setengah akar 4. Akar 4 kan 2, berarti 2 kali setengah 1. Setengah akar 3 tetap ya, setengah akar 3, setengah akar 2 tetap. Setengah akar 1, akar 1 itu 1 ya. Jadi 1 kali setengah tetap setengah. Setengah akar 0, akar 0 kan 0. 0 kali setengah ya 0. Gitu ya, 0 kali setengah 0. Kemudian ada tan alfa.
Nah, ingat di video sebelumnya ya, tan alfa itu apa? Sin per cos ya. Jadi tan alfa itu sin alfa dibagi cos alfa ya. Jadi kalau tan 0 derajat gimana Pak? Nah, jadi kalau tan 0 derajat itu sin 0 dibagi cos 0. Sin 0 tadi kan kita sudah tahu ya hasilnya ya. Yang ini nih ya. Sin 0 itu 0, kemudian cos 0. Nah, yang ini ya. Cos 0 itu 1. Berarti 0 dibagi 1. 0 bagi 1 ya 0. Gitu caranya. Kemudian tan 30. Nah, kita lihat dulu sin 30 berapa? Setengah. Setengah. Cos 30 setengah akar 3. Berarti setengah dibagi setengah akar 3. Nah, ini karena bilangan pecahannya setengahnya bisa dicoret. Coret-coret. Nah, jadi 1 per akar 3. Kemudian kita rasionalkan ya. Dikali akar 3 ya masing-masing pembilang dan penyebutnya. Jadi 1 dikali akar 3 dikali akar 3. Akar 3 dikali akar 3 itu 3. Kemudian ini 1 dikali akar 3 ya. Jadi tan 30 itu sepertiga akar 3. Kemudian tan 45 ya berarti sin 45 dibagi cos 45 ya. Jadi sin 45 itu berapa? Setengah akar 2. Cos 45 setengah akar 2 juga. Berarti setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu 1 ya. Gitu ya. Nah, tan 60 derajat, nah caranya juga sama ya. Berarti sin 60 derajat dibagi cos 60 derajat. Jadi setengah akar 3 dibagi setengah akar 1. Setengah, ini setengah-setengah sama bisa dicoret. Jadi akar 3 dibagi akar 1. Akar 1 kan 1 ya. Jadi akar 3 dibagi 1 ya akar 3. Nah, sekarang tan 90. Tan 90 berarti sin 90 dibagi cos 90. Nah, sin 90 itu 1. Cos 90 itu 0. Jadi 1 dibagi 0. Nah, kalian harus ingat ya, kalau 1 dibagi 0 atau bilangan real dibagi dengan 0 di fungsi trigonometri itu hasilnya jadi tak terhingga ya. Nah, itu harus diingat ya. Jadi 1 dibagi 0 itu bukan tidak terdefinisi tapi tak terhingga kalau di trigonometri. Gitu ya. Gimana? Paham? Iya, paham ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya ya. Nah, ini Bapak buatkan tabelnya. Kalau yang sebelumnya kan ini seperti perhitungannya gitu ya. Bagaimana sin kostan di sudut istimewa itu nilainya diperoleh gitu. Nah, ini Bapak sudah dirangkum ya. Jadi sin 0 itu 0, cos 01, tan 00 gitu ya. Jadi diringkas. Nah, kita ke contoh soalnya ya. Di sini ada cos 90 derajat ditambah sin 45 derajat dikurangi tan 30 derajat kemudian dikali cos 30 derajat ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Cos 90 derajat tuh berapa ya? Kita lihat di tabel. Cos 90 derajat itu 0 ya. Kemudian ditambah sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu setengah akar 2 ya. Terus lagi setengah akar 2 dikurangi tan 30 derajat. Nah, tan 30 derajat mana? Nah, ini ya. Sepertiga akar 3. Kemudian dikali cos 30. Cos 30 itu ini ya. Setengah akar 3. Udah deh. Tinggal kita operasikan ya. 0 tambah setengah akar 2. Ya, setengah akar 2. Terus dikurangi sepertiga akar 3 dikali seperdua akar 3. Caranya gini. Kita kalikan dulu ini ya bilangan pecahannya ya. Sepertiga, 1/3 dikali 1/2. Itu hasilnya 1/6. Kemudian yang akar dikalikan dengan yang akar ya. Akar 3 dikali akar 3. Akar 3 kali akar 3 berapa? Iya, akar 9 ya. Akar 9 itu 3. Kemudian kita operasikan lagi. Ini setengah akar 2 boleh kita tulis ulang lagi. Kemudian ini 3/6 kita perkecil ya. Jadi 1/2. Udah itu kita menggunakan sifat distributif ya. Jadi yang setengah kali akar 2 itu kan setengah akar 2. Setengah kali negatif 1 ya setengah. Jadi gitulah. Nah, ini jawaban akhirnya ya. Setengah dikali akar 2 dikurangi 1. Nah, ini ada contoh soal kontekstualnya ya. Sudut istimewa, soal-soal sudut istimewa di kehidupan sehari-hari.
Jadi soalnya seperti ini. Dani berdiri 40 meter dari kaki sebuah tiang bendera seperti terlihat pada gambar di samping dengan sudut elevasi ke puncak menara 60 derajat. Jika tinggi Dani dari permukaan tanah 1,6 meter, hitunglah tinggi tiang bendera tersebut ya. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya. Kita boleh mengilustrasikan soal cerita ini jadi seperti ini. Jadi ini ada seseorang ya, tingginya 1,6 meter. Kemudian sudut elevasi itu berarti di pandangan dia ya, berarti dari mata di sini ya sebenarnya. Jadi 60 derajat gitu ya. Dia melihat ke tiang gitu. Lalu kita mencari tinggi tiangnya yang ini. Kemudian jarak dari tiang ke orangnya itu 40 meter ya. Jadi jarak tiang ke Dani ya tadi namanya itu. Oke, tinggal kita bedah ya, tinggal kita jawab. Nah, dari gambar terlihat bahwa H ya, H itu tinggi tiang sama dengan 1,6 ditambah A seperti terlihat pada gambar di samping. Nah, jadi gini. Ini kan di sini tuh tinggi orangnya ya. Nah, yang ini nih ya, 1,6 kan tinggi orangnya sampai C ya. Berarti dari C sampai B atau garis BC itu kita beri nama A. Nah, jadi tinggi tiang itu kan A ditambah 1,6 ya. Oke, gitu ya. Nah, segitiga ABC di mana sudut C sama dengan 90 derajat ya. Jadi sudut C di sini itu siku. Nah, untuk mendapat nilai A gimana caranya? Nah, pakai tan ya. Soalnya di sini yang diketahui hanya sudutnya dan sisi samping ya. Sisi miringnya kan kita nggak tahu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan sin dan cos ya. Karena sisi miringnya kita nggak tahu ya. Karena kan sin itu sisi depan dibagi sisi miring, kalau cos sisi samping dibagi sisi miring. Sedangkan di sini informasi di soal sisi miringnya kita nggak tahu ya. Jadi cara yang paling tepat itu menggunakan tan. Jadi tan 60 derajat, tan itu kan depan dibagi samping ya. Depan sudut dibagi samping sudut. Nah, depan sudutnya itu kan A dibagi 40. Nah, jadi untuk mencari A itu tan 60 dikali 40. Tan 60 itu berapa tadi? Akar 3 ya. Akar 3 dikali 40. Jadi tinggi A atau panjang garis BC itu 40 akar 3. Nah, jadi tinggi tiang bendera itu adalah 1,6 ditambah 40 akar 3 meter. Nah, jadi seperti itu ya soal kontekstual di bukan fungsi, di trigonometri ya, sudut istimewa. Nah, kemudian ini ada evaluasi pembelajaran ya, seperti biasa. Nah, Bapak tahu kalian paham dari mana ya, kalau bukan dari soal ya. Jadi ini silakan kalian kerjakan ya di buku masing-masing agar kalian paham ya, dan ketika belajar lagi itu mudah ya. Kalau kita sering berlatih, insya Allah nanti akan bisa ya. Nah, silakan ini dikerjakan ya, evaluasi pembelajarannya ada 3 soal. Nah, jadi begitu ya video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya dalam pembelajaran daring ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.